Assalam. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Safira Dwi Mayansari, selaku moderator pada acara kuliah tamu online 3 2021 dengan subtema yang akan dibawakan pada pagi hari ini yaitu totalitas menjadi lulusan tepat guna dengan rincian materi yang dibahas yaitu pengetahuan mengenai industri pulp and paper. Namun, sebelum memasuki materi yang pertama, izinkan saya mengingatkan pada peserta dimohon untuk tetap menyalakan kamera dan mematikan mikrofon serta selama materi berlangsung dan bagi peserta yang ingin bertanya akan ada kesempatan pada sesi tanya jawab. Hadirkan pemateri yang sangat luar biasa sekali. Kita sebut saja Kak Galih Dwi Darmawan. Baik, sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan biodata singkat dari Kak Gali. Baik, Dwi dan lahir 10 alamat di perumahan di Gresik, pendidikan akhir D3 Teknik Kimia. Wah, ternyata Kak Gali ini merupakan salah satu alumni di Teknik Kimia Polinema angkatan tahun 2013. Keren sekali ya. Dan Kak Gali ini juga sedang bekerja di PT Suparman Tbk dari tahun 2016 hingga sekarang sebagai wakil guru Back Quality Assurance, dan sebelum itu juga Kak Gali sempat bekerja di PT Petrokimia Persero Tbk Persib. Mungkin penjelasan sedikit tentang PT Suparman Tbk merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam produksi kertu hand towel, kitchen towel. Mungkin sedikit yang bisa saya jelaskan. Oke, sepertinya Kak Gali sudah bergabung di sini. Mungkin bisa saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Kak Gali. Iya, selamat pagi. Bagaimana nih Kak kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Kak. Semoga dari Kak Gali sehat terus. Mungkin sebelum memasuki ini Kak, dari Kak semua Bapak Ibu dosen yang sudah menyempatkan waktunya, seperti di data tadi, kebetulan Bapak Eko Naryono itu dosen pembimbing saya. Kok malah lupa saya? Iya, Pak. Lulus tahun berapa? 2016? Kali ya. Oke. Coba saya judulnya bimbingan IPN. Insenerator. Ya sudah. Oke, ya. Oke, lanjut. Ya, boleh lanjut. Semangatnya. Mungkin sebelum penyampaian materi boleh nih ya tanya-tanya sedikit tentang Kak Galih nih. Oke, kan ini lagi di masa pandemi ya. Dari kakak untuk di pekerjaan di PT Suparman sendiri ini tetap offline atau bagaimana Kak? Atau hanya bagian tertentu yang offline Kak? Kalau untuk WFH itu hanya bagian tertentu saja. Kalau di bagian saya emang untuk pengecekan kualitas ya, karena produksi berjalan 24 jam, jadi mau nggak mau untuk yang
untuk yang dikasih itu harus bisa hadir di perusahaan, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat yang pertama. Lalu setelah itu untuk bekerja ketika pandemi harus memang tetap jaga jarak, harus minim komunikasi dengan teman-teman yang ada di perusahaan juga, supaya nanti tidak terjadi kluster baru kayak gitu. Kak Gali sendiri melaksanakan secara offline ya, tapi tetap mematuhi peraturan. Oke, baik. Mungkin itu dulu untuk pertanyaan pada pagi hari ini, karena sepertinya dari peserta sudah antusias nih Kak untuk mendengarkan materi yang akan Kakak sampaikan. Dan mungkin itu, oke, langsung saja acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Kepada Kak Gali, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, selamat pagi semuanya. Jadi di PT Suparma itu hanya produksi paper, bukan art sebenarnya. Karena kita pakai bahan baku yang recycle dan juga virgin pulp, yaitu yang dari biji pohon asli ya. Kalau yang recycle ya dari kertas-kertas bekas, dari koran bekas gitu. Jadi di sini untuk paper production yang pertama ada stock preparation. Mungkin moderator ke slide selanjutnya. Ya. Nah, ini prosesnya ada 3, yaitu stock preparation, ada paper machine sama finishing. Nah, untuk yang stock preparation sendiri itu adalah pengkondisian bahan sebelum di proses ke paper machine. Nah, di stock preparation sendiri itu sebenarnya adalah proses seperti cleaning, itu lebih banyak daripada proses yang lain atau pengkondisian paper. Nah, stok sendiri itu di industri kertas itu dinamakan buburan kertas. Setelah itu ada paper mesin, yaitu mesin yang membuat ya untuk proses dari stok atau buburan kertas tadi menjadi lembaran kertas. Lalu ada finishing untuk proses selanjutnya seperti packaging atau dipotong dengan ukuran order tertentu. Langsung ke slide selanjutnya. Nah, jadi stock preparation yaitu adalah mengolah bahan baku ya dari raw material dan sedikit chemical additive ya untuk menjadi buburan kertas, lalu akan diproses ke air mesin. Nah, di preparation sendiri itu ada empat tahapan. Yang pertama penguraian serat, yaitu pulping. Lalu yang kedua adalah pembersihan serat seperti ini. Pengkondisian residual, karena tidak semua komponen itu bisa dipisahkan. Seperti raw materialnya memang sangat mix, jadi tidak bisa disortir atau dipilah-pilah ya. Maka dari itu, stock preparation itu lebih banyak tahapan cleaningnya, karena dari produknya tidak ada kontaminan. Lalu ada pengkondisian serat atau fiber atau fining. Setelah itu ke approach system. Nah, sebelum ke approach system, kita bahas dulu masalah penguraian serat ya, atau pulping. Nah, selanjutnya ya, jadi kita bahas raw material dulu ya dan chemical additivenya. Jadi di PT Suparma itu raw materialnya kita menggunakan 2.
yaitu rigid pulp atau yang murni dari pulp ya, yang dari wood chips, dan ada waste paper atau recycle. Lalu chemical yang digunakan ada dua jenis, yaitu fungsional aditif dan kontrol aditif. Nah, fungsional aditif sendiri itu memang tujuannya untuk membantu proses pengkondisian serat, nah, seperti mengembalikan fungsi dari serat itu sendiri. Lalu untuk kontrol aditif itu membantu proses di paper mesin. Tapi ketika ada masalah seperti busa karena prosesnya keras, yaitu basah ya, dikondisikan basah, jadi karena tidak bisa timbul busa, yaitu harus ada kontrol aditifnya supaya paper mesin berjalan dengan normal, tidak ada problem-problem yang tidak diinginkan. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini ada contoh yang dipakai di PT Suparma, yaitu Pulp itu dibagi menjadi dua, yaitu ada sebut atau serat panjang dan hardwood itu serat pendek. Nah, sebut sendiri yang serat panjang memang punya karakter dia itu bikin kaku ya, kertasnya kaku, terus kuat dan faktor absorbnya sangat tinggi, jadi bisa digunakan bahan yang untuk materialnya itu yang paling banyak komposisinya itu untuk seperti hand towel atau kitchen towel, karena penggunaannya yang itu harus ini ya, tidak tahan sobek ke air. Lalu ada hardwood atau serat pendek ini untuk supaya formasinya bagus saja, jadi tidak terlalu menggumpal. Lalu ada paper selanjutnya. Nah, di sini ada paper mohon maaf Kak Gali. ya. Kak Gali suara enggak? Ya. Oke Kak, langsung ke slide selanjutnya. Mohon ditunggu sebentar Kak, karena sepertinya PPT-nya masih ada. Baik, Kak Gali bisa dilanjutkan. Ya, selanjutnya. Nah, di sini ada contoh material dari waste paper ya yang digunakan di PT Suparma, yaitu ada satu paper seperti koran bekas, buku atau buku bekas ya. Lalu ada industrial paper atau UCC yang biasanya karton box yang warna coklat. Nah, itu. Lalu ada hygiene paper, biasanya dari hand towel, hasil,
dan lain-lain isu ya. Lalu ke selanjutnya. Itu ada slide selanjutnya. Nah, ini ada chemical engine yang dipakai, yaitu ada functional additive seperti dry strength, ada wet strength, ada slicing, dan juga blur. Nah, di sini dry strength sendiri fungsinya untuk membuat kertas itu kuat ya ketika dia itu kering. Lalu ada wet strength itu untuk mengubah dan gampang rapuh, jadi harus ada tambahan fungsional additifnya seperti slicing supaya formasinya lebih rata dan untuk gramatonya juga seperti beratnya itu rata. Lalu ada kontrol additif, yaitu defoamer untuk mengurangi busa pada stok, karena busa sendiri berpotensi untuk ketidaklancaran dari proses di paper machine. Lalu ada bactericide yang fungsinya sebagai supaya ketika tisu atau kertas disimpan di warehouse itu tidak mudah untuk tumbuh jamur atau warnanya agak kekuningan kayak gitu. Terus selanjutnya ini ada proses dari stock preparation ya. Yang pertama adalah pulping yang tujuannya untuk menguraikan bahan dari raw material yang tadinya padat ya berbentuk suspensi atau guguran yang nanti akan dapat dipompa ke proses selanjutnya. Nah, di proses pulping sendiri prosesnya batch, jadi tidak kontinu. Jadi ada jeda berapa jam sekali untuk melakukan proses pulping supaya nanti ketika transfer stok atau suspensi ke proses yang lain itu tidak terganggu. Jadi maka ketika di proses itu biasanya disimpan di chest atau di tangki ya. Kalau di industri kertas, tangki itu disebut chest. Jadi untuk menyimpan bahan atau guguran kertas ya, supaya transfer bahannya ke proses yang lain itu tidak terganggu. Lalu setelah itu, selanjutnya, nah ini bentuk dari pulper ya. Pulper sendiri itu seperti bejana. Lalu di tengahnya ada impeller yang berfungsi untuk menghancurkan raw materialnya yang tadinya padat ya. Lalu ada penambahan chemical agent juga seperti de-inking untuk melepas tinta-tinta yang ada di kertas, lalu ditambah dengan hot water atau wet water. Kalau wet water itu adalah air sisa proses. Jadi di industri kertas, wet water atau black liquor itu sebutannya untuk air sisa proses dari paper machine. Gitu. Nah, ketika sudah karena putarannya itu diberi waktu sekitar 20 menit untuk penguraian seratnya supaya lebih optimal. Lalu setelah itu yang acep seperti di gambar itu akan dipompa ke bawah. Lalu ada proses selanjutnya yaitu pembersihan serat. Di selanjutnya
Nah, di pembersihan serat ini cukup banyak prosesnya. Jadi ada mulai dari cleaning, lalu ada screening, ada flotation, sama washing dan cleaning. Nah, cleaning sendiri memang untuk ini ya, membersihkan kontaminan ya. Yaitu kontaminan sendiri untuk di industri kertas itu adalah bahan yang tidak diinginkan. Jadi itu sangat sangat mengganggu di proses pembuatan kertas. Karena akan merusak beberapa equipment seperti pompa, jalur-jalur pipa, serta roll-roll yang ada di paper mesin. Maka dari itu proses start preparation ini lebih banyak ke cleaningnya daripada proses refining. Kalau proses refining nanti ada nanti penjelasannya. Nah, dari cleaning bisa slide selanjutnya. Nah, di cleaning itu menghilangkan kontaminan ya, seperti staples, terus ada kadang ada batu, kawat, lalu pecahan beling, gelas ya. Banyak sebenarnya kontaminan yang sering di proses cleaner yang ini ya, low density sama high density. Nah, karena bahan bakunya itu terlalu mix, jadi tidak ada proses sortir yang saya jelaskan tadi. Itu memang karena biar efisien, jadi harus ada proses yang benar-benar bisa secara efisien untuk menghilangkan kontaminan, yaitu dengan adanya high density cleaner dan low density cleaner. Nah, sebenarnya high density cleaner ini bedanya dengan low density, yaitu dari densitasnya atau berat jenis dari kontaminannya itu sendiri. Seperti di high density, yaitu dari kata high itu kontaminannya yang sangat berat, seperti paku. Biasanya saya pernah kita inspeksi di area itu waktu melihat high density cleaner ya, itu saya pernah menemukan paku, kadang ada batu, lalu ada koin-koin seperti itu. Lalu ada kontaminan yang densitasnya kecil atau paling ringan ya, itu nanti seketika stok dari pulper itu dipompa ke high density cleaner, itu nanti dilanjutkan ditransfer lagi ke low density cleaner. Jadi ada dua tahapan supaya stok itu terbebas dari kontaminan dengan densitas yang tinggi. Lalu di low density cleaner itu untuk menghilangkan partikel ya, berdasarkan densitasnya. Cuman bedanya low density ini densitasnya lebih ringan daripada yang high density. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada screening juga. Nah, ini bedanya dari high density cleaner dan low density cleaner, yaitu pada bentuk partikelnya. Nah, karena berat jenis itu hanya menghilangkan kontaminan berdasarkan berat jenis, maka ada kesempatan di bahan tersebut masuknya kontaminan yang tidak bisa tersaring dari berat jenisnya, yaitu bentuk partikelnya. Nah, di sini maka ada proses yang namanya screening, yaitu untuk menghilangkan kontaminan dari ukuran dan bentuk partikel dari kontaminan itu, seperti plastik atau styrofoam. Tapi kebanyakan di area itu memang banyak yang plastik, yaitu
karena raw materialnya sendiri ya, ada yang toh UCC tadi ya, karton box itu kan kadang ada isolasinya, ada tipnya itu. Jadi itu sangat sangat berbahaya juga ketika lolos ke berhasil. Maka dari itu ada proses screening untuk menghilangkan kontaminan dari bentuk partikelnya. Nah, di PT Suparma ada dua equipment untuk proses screening, yaitu coarse screen dan fine screen. Sama juga seperti yang di XCT dan low density cleaner ya, maksud saya low density cleaner dan high density cleaner. Nah, kalau untuk yang coarse screen, kontaminan yang ukuran partikelnya besar. Kalau yang fine screen, kontaminan yang ukuran partikelnya kecil. Perbedaannya pada screennya sendiri ya. Jadi di dalam alat yang namanya screening ini ada basket yang ukuran screennya berbeda-beda. Lalu ke proses selanjutnya. Nah, untuk yang tadi menghilangkan kontaminan dari berat jenis dan ukuran. Lalu kontaminan untuk raw material yang begitu tercampur dengan banyak, maka tinta dan sticky ya. Sticky itu seperti lem pada buku, itu juga termasuk kontaminan yang harus dihilangkan di industri kertas ya. Itu dengan cara flotasi. Nah, flotasi sendiri pemisahannya dari gelembung-gelembung udara. Jadi di flotator ya namanya. Kalau yang di PT ini ada di Suparma kita pakai skematik vertikal. Jadi untuk stok yang masuk itu dialirkan dari bawah, lalu diberi gelembung udara, yaitu ada pompa yang berisi ini ya angin ya. Lalu dengan pressure sedemikian rupa menciptakan gelembung lah. Nanti gelembung-gelembung itu akan menangkap tinta-tinta dan lem. Setelah itu tinta di busa itu akan terperangkap di atas. Nah, di sana ada equipment yang namanya vakum ya untuk menyedot dari tinta-tinta itu sendiri. Yang diharapkan adalah stoknya terbebas dari tinta dan selanjutnya. Nah, setelah dari flotator, maka ada proses yang terakhir ya untuk proses cleaning, yaitu ada washing dan thickening. Nah, ini alat ini untuk mencuci stok ya. Jadi stoknya dicuci dengan spray water supaya tinta-tinta yang masih tertinggal di stok itu tereliminasi ya. Lalu terbuang yang biasa dinamakan bare matter. Di industri reject dari washing dan thickening itu bisa dinamakan wet water. Selanjutnya, nah setelah itu ada proses cleaning, screening, lalu ada proses dispersing. Nah, ini untuk dispersi ya, atau memperkecil ukuran dari kontaminan itu sendiri supaya dia tidak terlalu besar, karena ketika terlalu besar seperti lem ya,
itu akan sangat mengganggu di proses produksi. Nah, dengan itu maka ada proses dispersi, yaitu untuk mengecilkan supaya dia bisa membaur di stoknya itu. Lalu karena prosesnya itu seperti di lumat ya, atau stoknya itu rotor dan stator itu dihancurkan itu, jadi untuk mengurai stres juga. Nah, di sini juga tujuan untuk memberikan informasi kertas yang bagus dan seragam. Lalu untuk properties kertas itu sendiri tidak terlihat kontaminan tinta yang begitu besar, jadi masih bersih ya, begitu. Lalu selanjutnya ya. Nah, ini ada pengkondisian serat atau fiber. Serat sendiri itu sebelum di refining itu bentuknya memang menggumpal, jadi tidak terdispersi dengan baik ya. Nah, ketika proses stoknya itu menggumpal lalu masuk ke paper mesin, itu akan berdampak pada formasi kertas yang bulky, yang tidak rata, tidak seragam. Jadi ada proses refining, yaitu ketika serat itu ada gesekan antara rotor dan stator pada saat refiner, itu untuk mengurai serat yang tujuannya nanti akan meningkatkan properties ya, seperti tensile-nya atau strength dari kertas itu sendiri, kekuatan kertas itu sendiri. Langsung ke slide selanjutnya. Nah, setelah refining maka ada proses yang namanya paper machine. Nah, di paper machine sendiri itu ada berbagai part ya. Yang pertama ada wire, ada press, wire, sama kalender. Setelah itu pocket. Sebelum ke paper machine ada proses yang namanya approach system, yang memang tujuannya untuk selanjutnya. Nah, di approach system sendiri itu prosesnya sebelum headstock ya. Jadi untuk mengkondisikan stok dengan parameter proses yang tepat, karena di paper mesin itu kita produksi dengan gramatur yang berbeda. Nah, gramatur sendiri itu luasan perluasan kertas itu per meter persegi. Jadi seperti contoh untuk kertas A4 yang kita bisa temukan sehari-hari itu, kalau kita lihat di bungkusnya, kalau kita beli satu itu pasti kita lihat ada 75 gram. Nah, itu maksudnya adalah dalam 1 meter persegi luasan itu beratnya 75 gram. Nah, itu untuk gramatur ya, produknya pasti akan berbeda-beda. Seperti tisu, kalau kita beli facial itu lihat di boxnya atau di packagingnya itu ada gramatur yang 13 gram,
ada yang 14 gram seperti itu. Lalu untuk proses di paper mesin, sebelum ke proses paper mesin ya, ke proses publishing di slide selanjutnya. Ya, sistem. Nah, apa sistem sendiri bertujuan untuk mensupply stok atau kebutuhan kertas ke headbox pada paper mesin, yaitu untuk mengkondisikan konsistensi atau flow stoknya yang konstan. Jadi tidak, ketika flow stoknya tidak konstan, maka berakibat pada parameter kondisi ya yang di paper mesin ya, seperti gramatur nanti tidak rata, untuk profil gramaturnya juga tidak rata. Lalu untuk memastikan bahwa tidak ada kontaminasi ya atau kecurian mengumpal. Jadi ketika sudah pada proses refiling itu nanti stok sendiri, stok itu akan disimpan di mixing desk, lalu akan dipompa lagi menuju ke staff box. Nah, setelah di staff box, lalu ada yang namanya basis weight valve ya, untuk mengatur gramatur ketika paper mesin mengerjakan gramatur seperti wrapping craft yang 70 gram, lalu cengkret ke gramatur 60, atau untuk mengatur ketika flow-nya tidak rata, maka yang harus ini ya, dikondisikan basis weight-nya. Lalu masuk ke proses cleaner dan screening juga. Setelah itu masuk ke box. Proses selanjutnya. Maaf Kak Gali, suaranya apa bisa dibesarin lagi ya Kak? Karena masih kurang jelas Kak. Iya, kayak terpatah-patah seperti itu. Sekarang udah jelas ya? Atau masih belum? Iya Kak, sudah. Masih patah-patah? Udah ya? Iya, sudah. Nah, ini adalah proses setelah dari upload system. Seperti di gambar, ada headbox, lalu ada forming fabric ya, atau yang bisa disebut wire. Nah, ini tujuannya untuk membentuk formasi dari kertas itu sendiri dari ukuran kertas. Jadi seperti karpet mesh, ada berlubang-lubang karpetnya, lalu di stoknya itu dihamparkan ke wire atau ke karpet pabrik. Kalau orang industri kertas biasanya menyebutnya karpet. Sebenarnya sebutannya banyak, tapi kebanyakan bekerja di sana mengatakan itu karpet atau wire. Nah, di proses wire sendiri atau pembentukan formasi itu ada terjadi di proses dewatering atau mengurangi kadar air ya, dengan gaya gravitasi dan vakum. Jadi ketika wire itu dijalankan, lalu stok dihamparkan ke karpet, setelah itu ada proses gravitasi, nanti air dari stok itu akan turun ke bawah,
atau wire bit dengan kayak gravitasi. Lalu ada equipment yang vakum ya, ada vakum untuk menyedot air ya dari bawah supaya kadar air di lembaran kertas itu semakin berkurang. Untuk proses selanjutnya